Ini yang menyakitkan adalah kelangkaan ini adalah ada kesengajaan. Kesengajaannya apa? Kita baru tahu bahwa sebelumnya Menteri Pedagang mengatakan ada mafia. Ada mafia. Ya, lalu semua dibantah dan sebagainya. Ternyata Kejaksaan Agung menangkap korupsi untuk ekspor CPO dan turunannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita tidak mendengar lagi hasil pemeriksaan itu. Apakah benar bahwa kok ini stop sampai di sini? Apakah ada yang lain lagi? Nah, perlu diingat ada 2 orang yang meninggal waktu antri minyak goreng. Betul. Nah, itu jadi hal-hal seperti ini adalah di mana bahwa kita punya perekonomian ini sudah tersandera oleh yang namanya mafia-mafia tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan ruang bicara dimanapun Anda berada. Hari ini berjumpa kembali bersama saya Hamis Wakil. Di sesi kali ini kami dari ruang bicara mencoba untuk menyajikan sebuah tontonan baru kepada teman-teman semua. Dan kesempatan hari ini sebetulnya sudah dijadwalkan pada pekan-pekan lalu, cuman ya berhalangan narasumber kita sehingga kemudian hari ini baru kita mencoba untuk merealisasikannya kembali. Namun hal ini tentu akan tidak menjadi sebuah sebab di mana kami alpa untuk menyajikan sebuah tontonan pembahasan terkait dengan situasi negara bangsa kita hari ini kepada rekan-rekan sekalian. Oleh sebabnya kami tetap berupaya untuk menyajikan dan melaksanakan agenda ini karena menurut kami ini amat sangat penting, apalagi oleh narasumber kita dengan pandangannya yang amat sangat begitu penting, urgent untuk teman-teman semua ketahui, karena apa yang akan nantinya beliau sampaikan dan segala bentuk tulisannya itu sangat edukatif sekali dan itu bersifat pengetahuan dari perspektif ekonomi, dan ini cukup amat sangat penting bagi kita teman-teman sekalian di tengah situasi negara kita yang terpukul dari aspek ekonominya. Siapa lagi teman-teman sekalian, narasumber kami hari ini tentu bersama kembali Prof. Budiawan. Ya. Selamat siang Prof. Selamat siang. Sehat Prof ya? Sehat. Ya. Gimana mahasiswa? Sehat semua ya? Oh sehat. Kita selalu teriak merdeka. Iya. Iya, terima kasih Saudara Hamis. Jadi kalau kita lihat adalah memang ekonomi kita ini sedang terus mengalami destruktif, dalam arti kesenjangan sosial ini semakin melebar. Betul. Setelah 76 dan mendekati 77 tahun merdeka, merdeka, betul. Bahwa kemiskinan ekstrim di Indonesia masih banyak. Ekstrim ya, sampai kemiskinan ekstrim itu adalah kemiskinan yang dibilang absolut ya. Artinya yang kalau menurut kriteria Bank Dunia adalah yang pendapatannya 1,9 dolar per hari per kapita. Dengan purchasing power parity, dengan nilai tukar 2011, yaitu kurang lebih bukan nilai tukarnya 1,9 dolar dikalikan 14.500 sekarang ini, tapi cuma dikalikan 7.000. Anggap berarti 14.000 ya, 2 dolar dikali 7.000 itu 14.000. Itu adalah per kapita pendapatan mereka yang mendapatkan 14.000 ke bawah, itu kemiskinan ekstrim. Dan itu masih banyak. Dan kalau kita lihat juga ada banyak kabupaten, ada sekitar di dalam kabupaten itu total populasi sekitar hampir 7 juta orang dengan kemiskinan yang absolut tadi. Dengan kemiskinan rata-rata ya, pendapatan per kapitanya di bawah 1.000 dolar, bahkan ada yang setara dengan negara yang termiskin di dunia, negara Afrika. Tapi di lain pihak banyak sekali orang-orang kaya
di masa pandemi ini kekayaan mereka bahkan meningkat. Betul. Bahwa mereka yang mempunyai kekayaan 1 juta US dollar, 5 juta US dollar, 10 juta US dollar, 50 juta US dollar ke atas, itu jumlahnya meningkat. Jadi kalau kita lihat bahwa penanganan pandemi ini berarti tidak mengarah secara efektif kepada masyarakat lapisan bawah. Dan yang ini menikmati adalah justru mereka yang kaya-kaya. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini terjadi ketimpangan yang semakin parah di masa pandemi ini. Jadi sampai sekarang ini kita masih belum berhasil 77 tahun merdeka untuk mengentaskan kemiskinan. Dan itu kita jauh di bawah Thailand dan jauh di bawah Vietnam. Jauh di bawah pencapaian kita di bawah Vietnam. Vietnam punya tingkat kemiskinan tuh jauh lebih rendah dari kita. Artinya apa? Artinya di Vietnam itu pendapatan per kapita mereka itu jauh lebih rendah dari Indonesia. Mereka itu sekitar di bawah 3.000 dolar, kita ini sudah 4.000 dolar lebih. Tapi pemerataan di mereka itu sangat baik, sehingga kesenjangan sosial itu sangat berkurang. Nah, disitulah bahwa tantangan dari Indonesia, nah di mana bahwa kalau kita lihat semakin hari ini ya, Indonesia justru dikuasai oleh kapitalisme, oleh yang disebutnya namanya oligarki. Nah, cengkeraman oligarki ini adalah mengambil sumber daya yang lebih banyak dan hanya yang sedikit untuk ke masyarakat. Jadi kalau kita lihat dari politik anggaran, ya politik ekonomi APBN, itu lebih banyak memberikan manfaat kepada mereka yang kaya. Ya contohnya adalah perpajakan untuk korporasi itu bisa lebih murah, bisa lebih rendah gitu ya. Jadi manfaatnya untuk mereka lebih baik. Lalu kemudian apa? Kemudian tax amnesty dilakukan sampai 2 kali gitu. Artinya yang kedua ya memang tapi tidak banyak gembar-gembornya, tetapi ya itu adalah pengampunan yang kita pertanyakan adalah uang dari mana itu yang dibuat untuk tax amnesty. Nah, jangan-jangan itu uang-uang berarti kan dari yang tidak membayar pajak sebelumnya. Nah, bisa juga dari uang-uang yang bersifat kriminal. Ya, kita nggak tahu apakah dari uang korupsi, dari uang judi, dari uang narkoba dan sebagainya yang banyak penjualan itu mereka diberikan tax amnesty. Gitu. Artinya jelas bahwa tax amnesty ini adalah memberikan manfaat kepada mereka yang tidak membayar pajak. Dan jumlahnya sangat besar sekali. Gitu. Ada kalau nggak salah yang deklarasi itu adalah ratusan triliun. Nah, ini tetapi di lain pihak untuk masyarakat kecil malah PPN dinaikkan. Ya, per 1 April PPN naik sudah. Ya, betul. Nah, ini dari 10 menjadi 11%. Tapi di luar dari itu adalah yang dulu tidak kena pajak menjadi kena pajak. Yaitu bahan-bahan pangan, ya, sembako kita lihat. Itu sekarang dikenakan pajak. Nah, pengenaan pajak PPN ini untuk sembako untuk ini jadi sangat memberatkan masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa setelah pandemi ini kita mendapatkan manfaat harga komoditas yang tinggi. Harga batu bara naik, harga minyak sawit naik, CPO, karet naik, hampir semua harga komoditas naik. Nah, khususnya kita eksportir yang cukup besar untuk batu bara dan eksportir terbesar untuk CPO, ya, minyak sawit, dan juga lumayan untuk karet. Nah, batu bara ini dinikmati oleh pengusaha,
oligarki, swasta. Dan minyak sawit juga mayoritas dinikmati oleh mereka. Kalau zaman Orde Baru, ini yang menikmati ini adalah komoditas ya, minyak dan gas bumi ini adalah negara. Tapi sekarang yang menikmati adalah swasta oligarki. Penerimaan negara dengan adanya kenaikan harga komoditas, penerimaan negara dari pajak migas, dari juga PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu melonjak tajam. Jadi penerimaan negara itu melonjak. Tapi yang harusnya adalah diberikan kompensasi karena kenaikan harga komoditas ini menjadi pedang bermata dua nih. Ya. Karena di satu sisi kita menikmati, tapi di lain sisi itu terjadi kenaikan harga untuk masyarakat. Betul. Nah, harusnya adalah kenaikan harga ini diredam sedikit dengan subsidi dengan adanya kenaikan penerimaan negara tadi. Ya. Tetapi justru sekarang subsidi ini sangat dibatasi. Kalau kita lihat adalah di mana terjadi ya sewaktu bulan Februari Maret kelangkaan solar. Betul. Ya, solar itu kan subsidi. Nah, itu jadi mau dibatasi. Lalu apalagi Pertalite sempat menghilang. Pertalite, betul. Ya, gas melon. Nah itu juga sempat agak menghilang. Nah jadi mereka membatasi. Jadi apa yang masyarakat harus menanggung kenaikan harga bahan pangan dan BBM. Ya kita belum tahu bahwa rencana ini lagi tarik ulur ya, bahwa apakah Pertalite harganya dinaikkan, apakah Pertalite akan dihilangkan, ya tinggal dengan Pertamax saja. Kalau Pertamax diserahkan kepada mekanisme pasar. Apakah tarif listrik juga akan naik ya dengan adanya kenaikan energi ini. Nah, ini kalau sudah naik sedemikian rupa, pasti rakyat yang menjadi korban. Nah, dari kenaikan ini, yang kalau kita tadi dibicarakan mengenai CPO, minyak goreng. Ini yang menyakitkan adalah kelangkaan ini adalah ada kesengajaan. Kesengajaannya apa? Kita baru tahu bahwa sebelumnya Menteri Pedagang mengatakan ada mafia. Ada mafia. Ya, lalu semua dibantah dan sebagainya. Ternyata Kejaksaan Agung menangkap ekspor korupsi untuk ekspor CPO dan turunannya. Nah, artinya untuk keperluan dalam negeri kemudian diekspor. Nah, disinilah terjadi kelangkaan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita tidak mendengar lagi hasil pemeriksaan itu. Nah, bagaimana dari mahasiswa untuk mendorong apakah benar bahwa kok ini stop sampai di sini, apakah ada yang lain lagi? Perlu diingat ada 2 orang yang meninggal waktu antri minyak goreng gitu. Betul. Nah, itu jadi hal-hal seperti ini adalah di mana bahwa kita punya perekonomian ini sudah tersandera oleh yang namanya mafia-mafia tadi. Nah, jadi tidak heran kalau kebijakan-kebijakan ini adalah tidak lagi pro rakyat. Karena kalau kita lihat mafia-mafia ini di belakang semua kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, juga ada desas-desus tentu saja bahwa undang-undang Omnibus Law, undang-undang KPK, dan undang-undang yang Minerba dan sebagainya, itu adalah undang-undang yang pasal-pasalnya itu dititipkan. Yang seperti Pak Mahfud langsung mengatakan secara langsung, di Indonesia jangan heran kalau ada undang-undang titipan. Dan mereka pesanan gitu ya. Nah, jadi mereka bilang bahwa di sini Pak Mahfud sendiri yang mengatakan itu.
ya. Jadi dia bilang bahwa ini jangan heran. Nah, itulah undang-undang yang pasal-pasal yang dititipkan itu adalah pasal-pasal yang memang untuk pro oligarki. Ada pengurangan-pengurangan gitu, tapi pengurangan-pengurangan itu kan secara otomatis dia didapatkan gitu ya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi mau tidak mau juga akan terjadi turun sedikit ke bawah, tetapi ini tidak cukup. Oke. Ya. Ya tidak berpengaruh baik ya. Tidak berpengaruh banyak dalam pengentasan kemiskinan itu. Di mana kalau kemiskinan misalnya di Thailand itu 1,9 dolar itu sudah tidak ada. 3,2 dolar pun sudah tidak ada gitu yang mendapat itu. Dan di Vietnam pun begitu, itu sangat kecil sekali gitu. Jadi kita ini sangat pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial kita ini sangat lebar. Jadi memang dari sini adalah politik dari ekonomi dari APBN kita itu tidak mengarah langsung ke sana. Gitu. Ya. Dan kita punya pembangunan ekonomi itu boleh dibilang tidak berhasil di dalam mengentaskan kemiskinan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Setidak-tidaknya adalah kemiskinan ekstrim harus dihapus dulu. Lalu kemudian kemiskinan 3,2 dolar itu juga harus ditekan. Kalau kemiskinan, begini, kemiskinan itu kan kalau di dunia ini kan relatif. Betul. Semakin, misalnya kemiskinan di Amerika Serikat atau di Eropa Barat, itu adalah bukan kemiskinan 5,5 dolar pendapatannya gitu, yang di bawah itu. Tapi sudah di atas itu, mungkin 10 dolar di bawah itu baru dianggap miskin gitu. Nah, Indonesia negara berpendapatan menengah atas. Jadi pendapatan menengah itu dibagi dua. Ada atas, ada bawah. Batasannya adalah sekitar 4.000 dolar. Pendapatan per kapita, per orang ya. Di atas itu dianggapnya adalah menengah atas. Di bawah itu adalah menengah bawah. Nah, Indonesia tahun 2021 ini sudah 4.000 lebih. Nah, berarti menengah atas. Kalau menengah atas, maka garis kemiskinannya itu adalah 5,5 dolar purchasing power parity, daya beli paritas pada 2011, harga konstan. Artinya apa? Artinya adalah kemiskinan di Indonesia itu kalau menurut garis kemiskinan internasional tadi, kita ada hampir 50%. Nah, kalau dengan garis kemiskinan tadi di Thailand atau di Malaysia, mereka hampir 0. Dan kita 40-50%. Sungguh luar biasa besar. Jadi itulah garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan itu lalu kemudian ada garis kemiskinan ekstrim yang tadi saya katakan, yang 1,9 dolar gitu. Nah, di sini pun kita masih ada. Malaysia, Thailand, Vietnam sudah tidak ada. Jadi luar biasa bahwa dengan ekonomi yang besar yang kita bangga-banggakan, tapi kita sedih bahwa banyak sekali di daerah-daerah yang masih ada kemiskinan absolut, kemiskinan ekstrim. Saya bicara beberapa dengan perwakilan-perwakilan dari daerah yang ada di parlemen, yaitu DPD gitu ya. Mereka itu menyaksikan bahwa masih ada di daerah itu yang makan nasi dengan garam saja. Betul. Nah, ini kan tidak representasi yang kita bangga-banggakan di Indonesia gitu. Nah, dengan kita lalu bangga dengan 4.000, kita bangga dengan kita adalah presidensi untuk G20, kita bangga dengan ekonomi nomor 16 dunia, kan tidak ada pantasnya sama sekali bahwa masih ada rakyat yang makan nasi dengan garam. Artinya berbanding terbalik ya? Berbanding terbalik sama sekali. Mereka yang di luar G20 aja seperti Vietnam, Malaysia itu tidak seperti itu. Thailand tidak seperti itu. Jadi kita bangga dengan ibaratnya adalah pujian-pujian yang wow, ini nama-nama yang akan mengharumkan Indonesia, padahal masyarakatnya mau mati gitu ya, mati kelaparan, masih ada ditemukan orang yang makan nasi pakai garam gitu. Ini cukup amat menyedihkan dan kita sayangkan hal ini. Sebab apa?
Dalam situasi yang sama, misalkan saya menggunakan diksinya Pak Prof tadi bahwa kemiskinan ekstrim ya, gitu. Kita melihat saja beberapa pekan belakangan gitu atau ya bulan-bulan yang lalu gitu, bahwa gerakan dari pihak aparat kepolisian dalam hal ini adalah Densus 88 ibaratnya berupaya sekeras mungkin bagaimana menghilangkan gerakan-gerakan ekstremisme yang mencoba bagaimana yang menurut mereka adalah mereka ini yang berupaya untuk memecah belah bangsa. Mereka inilah yang kemudian harus dibasmi, ditangkap, diproses hukum. Sebab mereka ini mengancam kedaulatan negara. Padahal kita nggak sadar gitu. Bahwa yang paling mengancam dari gerakan ekstremisme adalah kemiskinan. Ekstrim ini ya, Pak Prof. Ini gimana langkah kita dalam bernegara untuk menghilangkan ini? Dan Pak Prof melihat bahwa 76 tahun sudah kita merdeka ini belum ada signifikan ya. Ya, artinya tidak seperti yang jauh yang diharapkan lah dari itu ya, bahwa kita seharusnya melihat 76 tahun merdeka ini sudah cukup panjang waktunya, bahwa itu sudah bisa mengentaskan kemiskinan gitu. Betul. Kalau kita lihat di China aja ya, Tiongkok itu sewaktu dia itu kan sangat terpuruk sekali sampai dengan tahun 70-an ya. Dan dalam waktu sangat singkat saja mereka sudah bisa mengentaskan kemiskinannya dengan jumlah penduduk yang sekarang 1,6 miliar penduduk ya, sudah bisa sedemikian rupa mengurangi kemiskinan sangat signifikan sekali, dan itu adalah salah satu model di mana kemiskinan di dunia itu berkurang, itu akibat kemiskinan di Tiongkok itu yang sangat besar sekali berkurang drastis.